bergantung pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Bergantung pada manusia pasti dikecewakan. Dan saya ingin tunjukkan saudara bahwa tidak ada yang bisa kita dapatkan lebih baik selain dari Tuhan Yesus Kristus. Karena yang dari Tuhan Yesus, yang terbaik dari yang terbaik pasti kita terima dengan luar biasa. Amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan sekarang di dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-8. Sebab kami mau supaya kamu, saudara-saudaraku, mengetahui kesukaran yang kami alami di Asia. Terus beban yang ditanggungkan atas kami sangat berat. Terus melampaui kemampuan kami. Sehingga kami putus harapan untuk hidup. Saudara bisa melihat ayat yang satu ini seringkali tanpa kita sadari kita ucapkan. Kok bisa? Karena di sini dikatakan kami mau supaya saudara-saudara tahu tentang kesukaran yang saya alami di Asia. Beban yang ditanggungkan pada kami ini sangat berat nih. Jauh melampaui kemampuan saya, sudah tidak sanggup sampai saya putus asa lagi untuk hidup ini. Saya tidak tahu lagi harapan apa yang saya bisa punya untuk bisa saya lanjut. Itu bisa diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari berkata gini. Gini pastor, gini pastor. Coba pastor mesti ngerti tentang kesukaran yang saya alami dalam rumah tangga saya ini. Pastor mesti ngerti nih tentang keuangan yang saya alami di dalam kerjaan saya. Saya bingung, beban yang ditanggungkan pada saya sebagai kepala rumah tangga terlalu berat ini. Saya sudah tidak sanggup, kan sama saudara. Ini jauh melampaui kemampuan saya. Saya tidak pernah diajari semacam ini. Saat ini ya pastor ya, saya sudah putus asa. Saya tidak punya lagi harapan buat hidup, bukan sama saudara. Cuman kondisinya saja beda. Saat itu tentang Asia, yang sekarang tentang persoalan kehidupan kita sehari-hari. Pastor mesti ngerti tentang kesehatan ini berat ini. Saya tidak tahu kenapa saya bisa sakit semacam, mesti ngerti kan gitu saudara. Nah terus bagaimana solusinya? Nah di ayat berikutnya di ayat 9 dikatakan di situ, saya bantu baca. Bahkan kami sendiri sudah dijatuhi hukuman mati. Sehingga kami tidak dapat menaruh keyakinan atas diri kami sendiri. Melainkan hanya kepada Elohim yang membangkitkan orang mati. Sekarang ya, saya sudah dijatuhi atas konsekuensi yang saya lakukan. Sekarang saya sudah diberi hukuman, yaitu mau di PHK, mau dipecat, mau dikeluarkan dari kantor. Kan sama saudara. Saya tidak lagi bisa yakin pada diri saya. Ayo Pak, bangkit lagi Pak. Sudahlah, saya sudah lagi tidak bisa percaya. Mau berdiri lagi, saya sudah tidak sanggup. Kan begitu saudara. Kan sama, kurang lebih semacam itu. Ada berapa banyak orang yang putus asa pada pagi hari ini. Siapa yang sedang lemah, sedang down. Yang saya sudah tidak lagi tahu apa yang harus saya lakukan. Kerjaan ini gagal, kerjaan itu gagal, dan lain semuanya gagal. Dan sekarang pastor mesti ngerti. Kalau misal bicara di depan gitu aja bicara kan mudah. Tapi saya ini ngalami, pastor mesti ngerti kan gitu saudara kira-kira. Tapi saya ingin tunjukkan saudara, bahwa kalau saudara berharap kepada manusia itu terbatas. Tapi ketika Anda berharap kepada Elohim, pada Yesus yang telah membangkitkan orang-orang mati, itu yang tidak terbatas. Nah doa kami adalah Anda ditekan tidak akan tertindas, dicepit tidak akan kecepit. Justru Anda akan keluar sebagai orang yang berkemenangan dengan luar biasa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan hari ini juga Tuhan masih bisa membuat mujizat dalam kehidupan saudara. Amin. Yang percaya tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Yesus Kristus. Ayat 10 coba kita baca saudara. Ayat 10. Ayat 10 di situ dikatakan. Yuk semuanya baca ya. 1, 2, 3 katakan. Dialah yang telah dan sedang menyelamatkan kami dari kematian yang begitu. Terus kepadanya lah kami berharap bahwa dia masih akan menyelamatkan kami lagi. Dialah yang telah dan sedang menyelamatkan. Saya tanya, siapa di sini yang percaya bahwa hari-hari kemarin saudara melihat bahwa engkau sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus di dalam kekekalan kita, di dalam pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan. Siapa yang saya tanya di sini? Siapa yang sudah pernah ditolong oleh Tuhan Yesus? Coba angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Amin. Nah, sekarang lihat ayat tersebut bahwa dia masih akan menyelamatkan saudara lagi.
Coba di sini dikatakan apa? Yang sedang menyelamatkan dan telah menyelamatkan, telah kan sudah terjadi. Sedang, saat ini dia sedang bekerja. Dan di kita katakan masih akan menyelamatkan lagi. Saya ingin tunjukkan pada saudara, kalau kemarin Anda ditolong oleh Tuhan Yesus, hari ini Tuhan sedang bekerja buat keselamatan saudara. Dan saya yakin sekali bahwa keselamatan dalam keuangan, keluarga, hubungan pernikahan, dia akan masih menyelamatkan lagi. Saya yakin bahwa Tuhan bukan cuma tolong Anda cuma sekali. Tuhan bukan cuma tolong Anda 2 kali. Tapi sebanyak berkali-kali Tuhan akan tolong saudara jika jatuh tidak akan sampai tergeletak saudara. Karena engkau siap bangkit kembali dan pulang dari tempat ini alami kemenangan yang dahsyat. Amin. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama katakan, aku terima mujizat. 2, 3 katakan, aku terima mujizat. Nah sekarang bergantunglah pada Tuhan. Saudara tahu satu hal yang saya temukan adalah begini. Sangat luar biasa kalau misalnya ada orang yang percaya pada saudara. Kalau misal orang menyorakin saudara, selamat Pak ya, selamat Pak ya. Saya dukung Anda, itu adalah sesuatu yang amazing. Jikalau Anda menemukan ada pasangan hidup saudara, ada istri atau suami yang mendukung visi, mendukung mimpi saudara. Kalau saudara punya orang tua yang mensupport Anda, saudara punya anak-anak yang bersama dengan saudara, itu kan luar biasa. Apalagi ada teman rekanan Anda yang siap bergadang bersama dengan saudara sampai proyek itu bisa selesai. Nah ini gimana ya, besok harus dikerjakan, harus dikumpulkan. Jangan khawatir bro, kita temani sampai pagi kita pun selesaikan. Karena saya yakin ini pasti bisa selesai. Lalu saya nggak mampu, saya bantu. Biarkan saya jadi Harunmu, kamu Musa, aku Harun, kan gitu saudara. Jadi itu sangat luar biasa sekali saudara kalau misalnya ada orang yang sampai begitu. Namun yang saya coba sampaikan di sini yaitu adalah saudara tidak bisa bergantung kepada orang sehingga nilai saudara engkau dapatkan dari orang itu. Kenapa? Karena saudara bisa tahu bahwa dipuji, disorakin, dikasih selamat, di care, kemudian di apa lagi saudara, didukung, itu sesuatu yang luar biasa. Kan begitu. Tapi saya ingin tunjukkan, sometimes itu bisa menjadi addicted. Kita bisa kecanduan dengan itu. Karena itu sangat membuat kita menjadi sakal. Dan kita suatu saat ketika kita tidak mendapatkan dukungan semacam itu dari orang-orang terdekat kita, maka saudara akan berkata ini, saudara tidak menerima dukungan dari mereka atau tidak menerima dari apa yang mereka harapkan, saudara akan kecewa dan sakit hati. Dan saudara mulai berkata, ya kan, saya ditinggalkan. Dan di sini saudara mulai menjadi apatis, jadi pesimis. Kenapa? Karena ketika orang menyelamatin saudara, saudara berkata bahwa, iya makasih ya, itu mendapatkan value-nya menjadi naik. Tapi kalau misal orang tidak mendapatkan, tidak memberikan semacam itu, saudara seakan-akan menjadi approval, itu menjadi turun saudara. Disinilah saudara ini menjadi bergantung kepada manusia. Saudara tahu kadang-kadang orang yang paling bisa nyakitin kita adalah apa? Dia yang paling dekat dengan kita. Bukan musuh kita. Kadang-kadang kita berharap, coba ya tolong ya temani saya. Kali ini saja, kali ini saja. Kan kamu sudah jadi best temanku, best friendku. Tolong temani saja. Ternyata dia ada kerjaan lain yang kita nggak bisa nyalakan dia. Dan dia nggak ada maksud untuk membenci kita. Nggak ada sama sekali saudara. Tapi karena waktu itu kita berharap kepada dia untuk bisa mendampingi kita. Nah, ini berharap pada manusia. Justru dia yang paling bisa nyakitin hati kita. Dan itulah akibat daripada orang yang bergantung kepada manusia. Saya punya kalimat lagi yang berkata begini. Jangan mencari tepuk tangan dari manusia. Do not find applause from people. Tapi lihatlah, biarkan Tuhan yang applause buat saudara. Karena begini, saudara lihat tepuk tangan dari manusia itu ada apanya. Oke, saya tepuk tangan. Tapi bentar, ada apanya dulu baru saya tepuk tangan dia. Kalau misal ada duitnya berprestasi ya saya tepuk tangan. Itulah manusia. Manusia kalau misal tepuk tangan buat saudara itu kalau ada apanya. Nyanyinya bagus, musiknya dahsyat, kemudian naik ada menang lomba. Lah, kalau nggak menang lomba ya ngapain saya tepuk tangan buat Anda? Saya lihat dulu ada apanya baru saya tepuk tangan. Kan gitu saudara. Itulah manusia. Kalau Tuhan tepuk tangan buat saudara,
apa adanya. Kalau manusia ada apanya, beda konsep. Ada apanya dulu, saya baru tepuk tangan. Tapi kalau Tuhan apa adanya. Maksudnya apa? Saya lagi lemah, ya sudah ayo semangat ya, berjuang ya. Berdiri lagi, aku pernah berada dalam posisi semacam yang kau alami. Come on, you can do it, bangkit lagi. Dia tepuk tangan saudara, bukan untuk mensyukurin atau mengkapokkan saudara, tidak. Tapi dia tepuk tangan, apa adanya. Saya tidak punya duit, it's okay, you can do it. Yang satu kali ini tidak akan menghukummu. Yang satu kali ini tidak akan membunuhmu. Tapi ini akan membuat nama Tuhan akan dimuliakan luar biasa. Itulah Tuhan kita. Itulah Yesus kita. Masih maukah kita mencari tepuk tangan dari manusia yang nunggu kalau kita berprestasi dulu? Kalau Tuhan yang tepuk tangan pada kita, it's okay. Di samping daripada kelemahan saudara, di samping daripada ketidakbisaan saudara, Tuhan berkata, ayo. Kali ini engkau sanggup, kali ini engkau bisa. Dan percayalah, engkau pasti sampai pada garis akhir dan dapatkan kehidupan yang luar biasa. Amin. Siapa yang percaya Yesus mencintai kita? Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus kita. Belajar melihat seberapa berharga diri kita dari kacamatanya Tuhan. Bukan dari kacamata manusia. Kalau misal waktu itu di tempat kerja engkau disambut oleh bos. Bos berkata, well done, engkau ini pegawaiku yang berprestasi. Dan sekarang dia tidak berkata semacam itu. Bukan berarti saudara tidak berprestasi lagi. Tidak. Bukan berarti dia membenci saudara. Tidak. Just give the best. Lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Kalau saudara melakukan segala sesuatu untuk manusia, untuk dipuji dia, untuk mendapatkan perkenanan dari dia. Kalau dia tidak memberi apa yang kita harapkan, inilah kekecewaan terjadi. Ekspektasi kita tinggi, tapi yang kita dapatkan sekian dari dia. Kecewa kita. Kalau misalnya cowok, kalau dia sudah kecewa, pasti dia kecewek. Nah terus gimana solusinya? Ya jangan berharap kepada manusia tinggi-tinggi. Berharap pada Tuhan yang tinggi saja. Supaya engkau tidak akan dikecewakan oleh manusia. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Siapa yang percaya? Kita dicintai Yesus dahsyat. Tepuk tangan lagi lebih meriah bagi Yesus kita. Sama-sama katakan, saya dicintai Yesus. 1, 2, 3 katakan, saya dicintai. Sudah tahu ada beberapa banyak kalangan orang yang datang kepada Yesus. Dari politisi, dari agamawi. Ada orang juga yang datang pada Yesus, yang membenci Yesus. Kemudian ada yang datang pada Yesus, yang mencintai Yesus. Ada banyak kalangan. Nah ada orang kalau misalnya politisi, loh ini ada apa? Kok kumpul-kumpul? Mau bikin partai barukah engkau Yesus? Tidak, saya cuma menyampaikan kabar baik. Yang benci pada dia, kabar baik apa ini? Pasti ada maksud di balik ini semuanya. Loh, saya gini loh, saya ini cuma pengen nolong orang supaya punya hidup lebih baik. Tapi gak bisa begini caranya, kan kalangan yang benci. Saudara tahu ada berbagai macam kalangan yang datang pada saudara. Ada kalangan yang mencintai saudara. Ada kalangan yang baik di depan tapi nusuk dari belakang, macam-macam. Nah kalau kita dengarkan itu semua, dan kita berharap menyenangkan semua, kecewa kita. Kita gak bisa makmur saudara. Nah, terus gimana solusinya? Yaitu adalah, saudara tahu, lihatlah Yesus saja. Ada satu hal yang saya temukan, yaitu adalah bahwa begini. Tidak peduli seberapa sempurna itu manusia, dia tidak bisa memberi 100% untuk saudara. Ini mesti ngerti. Bahwa manusia itu tidak bisa memberi 100%. Termasuk orang tua, termasuk leader kita, termasuk suami kita, termasuk istri kita. Dia tidak peduli seberapa sempurna dirinya dia. Bahwa dia tidak bisa memberi 100% buat kita. Berharap pada manusia akan dikecewakan, pasti sudah. Berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Kadang-kadang orang yang paling bisa mengecewakan adalah orang yang paling dekat sama saudara sendiri. Tepuk tangan dari manusia, ada apanya? Saya tepuk tangan tapi ada apanya dulu. Tepuk tangan dari Tuhan, apa adanya. Apa adanya sudah. Tapi kamu bisa, percaya saja, bangkitlah. Dan yang terakhir di situ dikatakan yaitu adalah manusia cuma bisa ngasih 80%. Ini mesti ingat prinsip ini 80-20. Tuhan yang bisa membantu kita supaya keluar 20-nya. Sehingga kita bisa jadi sempurna seperti Kristus yang sempurna. Tanpa Yesus kita terbatas, kita tidak bisa. Maksud ini semua yaitu adalah bergantung pada Tuhan. Tidak pernah dikecewakan. Makmur itu datang dari Yesus Kristus. Baik, silakan. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini.
Tuhan Yesus memberkati. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Karena Yesus menopangku. Karena Yesus menopangku. Ya dalam masyarakat, dalam masyarakat, dalam masyarakat, dalam masyarakat, dalam masyarakat, dalam masyarakat.